Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama adalah sholat. Rukun Islam yang paling penting. Sholat dapat membedakan Islam dengan kufur. Seorang yang meninggalkan sholat seolah-olah ia telah meruntuhkan Islam. Kita perlu usahakan sholat yang sempurna. Dalam hadis dikatakan, siapa yang tidak betulkan tulang belakangnya selepas dia bangun daripada ruku, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pandang sholatnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan agama ini bergantung kepada kesempurnaan sholat. Jadi sempurnanya agama ini bergantung pada kesempurnaan sholat. Siapa yang tidak sempurnakan sholatnya, maka tidak mungkin agamanya akan sempurna. Maka kita perlu usahakan bagaimana kita sempurnakan zohir dari sholat kita. Nah, bagaimana kita ingin melaksanakan rukun-rukun sholatnya dengan sempurna. Huzaifah radhiyallahu anhu melihat ada seorang sholat di Masjid Damsyik dengan cepat. Maka dia tanya, telah berapa lama kamu sholat seperti ini? Maka orang itu memberitahu, saya telah sholat seperti ini 40 tahun. Maka kata Huzaifah radhiyallahu anhu, jika kamu sholat seperti ini sehingga sampai kamu mati, nah, di padang mahsyar nanti kamu tidak akan dibangkitkan bersama umat baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, sabda Nabi SAW yang mafhumnya, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Oleh karena itu maka kita perlu pikir, kita perlu risau, dan kita harus ada usaha bagaimana kita hendak mendapatkan kesempurnaan sholat kita. Karena dengan kesempurnaan sholat, maka akan terjaganya agama kita. Apabila seseorang itu merusakkan daripada sholatnya, maka sholatnya itu akan mendoakan keburukan untuknya. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membinasakan aku, maka binasakanlah dia sebagaimana dia telah merusakkan aku. Rusaklah atau binasakan dia sebagaimana dia telah merusakkan aku. Kata sholat ini. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah supaya sholat kita ini sebagaimana sholat bukan hanya untuk sahabat-sahabat saja. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli itu bukan hanya untuk sahabat-sahabat saja, tetapi untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Oleh karena itu kita perlu usaha sungguh-sungguh, belajar lagi dan lagi. Kita keluar di jalan Allah juga ada untuk memperbaiki sholat kita, supaya kita belajar melaksanakan semua rukun-rukun dan semua bagian dari sholat ini dengan sempurna, seperti ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengusahakan sholat dengan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling kurang dalam setiap rukun kita merasai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihat kita. Apabila kita dapat tawajuh dalam sholat kita, maka akan datang tawajuh pada amal-amal kita yang lain. Sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau dalam mi'raj kita tidak tawajuh, apatah lagi dengan amal-amal yang lain. Maka kita perlu usaha untuk buat latihan, untuk mendatangkan tawajuh di dalam sholat kita. Penuh konsentrasi, khusyuk dan hudu. Dengan adanya tawajuh, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kita selesaikan masalah kita juga dengan sholat. Nah, ini poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan. Jika kita ada apa-apa saja hajat atau keperluan-keperluan mula-mula sekali, maka kita tuju sholat. Nah, kita coba selesaikan masalah kita dengan sholat. Seseorang ada meminta izin kepada Nabi untuk pergi berniaga, maka Nabi SAW suruh dia sholat dulu. Nah, semua bantuan-bantuan goib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada sahabat-sahabat ini karena sahabat-sahabat melakukan amal dengan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka melakukan amal menyebabkan sahabat-sahabat tidak perlu pada asbab lagi. Nah, kita perlu sekali dudukkan amal dan belakangkan asbab. Nah, kita hari ini bila menghadapi masalah, mula-mula yang kita tuju adalah asbab. Nah, dokter mana yang patut saya jumpai, obat mana yang perlu saya makan. Allahu Akbar. Bagaimana nih, kepada siapa lagi yang perlu saya rujuk ini? Rumah sakit mana dan sebagainya. Yang menyelesaikan masalah ini adalah Allah, bukan asbab-asbab. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan pada asbab karena amal yang dilakukan. Jadi berkahnya pada satu asbab ini karena amal yang dilakukan. Nah, apabila kita sholat kita dengan sempurna, maka dia dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jangan sekali-kali disebabkan karena takaza dunia atau takaza akhirat kita sholatnya cepat-cepat. Apa tanda-tanda seorang itu ikhlas di dalam sholatnya? Tandanya adalah seseorang itu dapat mencegah daripada fahsya dan munkar. Nah, Masya Allah. Jika seseorang itu sholatnya tetapi masih tidak dapat mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, bermakna sholatnya ini menyebabkan dia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yajdad minallahi la bu'ada. Jadi sholatnya ini tidak sempurna. Selagi kita ini penting usaha atas perkara ini, saudara-saudara sekalian, maka kita usaha lagi dan lagi. Selagi kita masih ada kesempatan, masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita penting belajar menyempurnakan sholat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di malam yang semoga Allah SWT beri keberkahan ini, maka kita niat untuk mengamalkan apa-apa yang telah tadi kita mudzakarahkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Pentingnya mudzakarah seperti ini. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.